Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan lekas disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, baik anak-anak. Jadi, kembali lagi sebelum kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini, seperti biasa ya anak-anak ya, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Dimulai seperti biasa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, setelah kita minggu lalu, setelah tatap muka ya, minggu lalu kita sudah tatap muka mengulang-ulang kembali tentang pelajaran Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi ya. Minggu lalu kita ada penugasan bahwa siswa hari ini diharap sudah membaca pelajaran yang hari ini kita bahas, yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Di antaranya yaitu tentang tanggung jawab, tentang tawadu, dan juga yang terakhir tentang peduli ya anak-anak ya. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana sudah membacanya? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, mari kita bahas tentang pelajaran hari ini, yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka dari itu anak-anak, jika kita ingin hidup bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat, maka kita harus selalu bersikap terpuji ya. Bersikap terpuji diantaranya keuntungannya itu bisa mendatangkan kebaikan bagi sesama ya, kawan-kawan kita, teman-teman kita ya. Alhamdulillah, insyaallah akan selalu baik kepada kita. Namun hal itu akan terjadi jika kita selalu berperilaku terpuji ya. Di antara manfaatnya juga akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berperilaku terpuji ya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, baik anak-anak, di antara berperilaku terpuji, bahasan kita yang pertama yaitu tentang tanggung jawab. Mari kita baca terlebih dahulu ya anak-anak ya. Dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Nah, tanggung jawab artinya adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi anak-anak ya, nanti perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap kalian itu pemimpin, ya. Maka kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pemimpin anak-anak, ya. Pemimpin hati kita, pemimpin badan kita, ya. Kita ini pemimpin anak-anak. Maka sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki tanggung jawab. Nah, di antara tanggung jawabnya itu tanggung jawab diri kita dan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bisa dipahami anak-anak? Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab diri kita, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tadi sudah kita baca, sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Itu yang utama ya anak-anak, selalu diingat. Jadi diri kita ini pemimpin, akan ditanya, ya, kemana kita berbuat, apa yang kita perbuat, ya. Maka kita harus selalu bertanggung jawab atas segala perbuatan kita, ya. Di antara lain juga kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya, menjaga kesehatan, giat belajar, selanjutnya tanggung jawab terhadap orang tua. Di antaranya berbakti, taat, patuh, bersikap santun, dan lain sebagainya. Selanjutnya tanggung jawab terhadap lingkungan anak-anak. Kita harus menjaga lingkungan sekitar, ya, lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Kita harus jaga, ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak. Jadi selalu diingat, yang pertama pelajaran kita adalah kita harus bertanggung jawab, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya harus selalu diingat anak-anak, tanggung jawab artinya adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Kita sebagai manusia, tugasnya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang tadi sudah kita bahas, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, belajar dan lain sebagainya. Bertanggung jawab kepada orang tua, ya. Dan juga bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar yang tadi sudah kita bahas ya anak-anak ya. Jadi selalu diingat sekali lagi bahwa tanggung jawab artinya adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Kita harus sedia kalau kita berbuat salah, berbuat jahat dan lain sebagainya. Kita harus bersedia menerima akibat, menerima dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami anak-anak ya? Makanya kita jangan selalu tinggalkan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Sholat 5 waktu, anak-anak sudah harus biasakan dari sejak dini anak-anak ya. Alhamdulillah. Nah baik anak-anak, itulah perilaku terpuji yang kita bahas pertama pada hari ini, yaitu tentang tanggung jawab. Selanjutnya kita akan bahas hari ini yaitu tentang tawadu. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak, dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. B. Tawadu. Tawadu berarti rendah diri, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadu tidak ingin diketahui orang. Orang yang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Nah, alhamdulillah anak-anak. Jadi anak-anak, kita bahas hari ini ya tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Yang kedua yaitu tentang tawadu.
setelah kita bahas tentang tanggung jawab. Jadi anak-anak selalu diingat bahwa tawadu artinya adalah rendah hati. Diingat, rendah hati, bukan rendah diri. Kita gak boleh merendahkan diri kita ya anak-anak ya. Nah, diingat selalu, tawadu berarti rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi tawadu rendah hati, bukan rendah diri. Kita gak boleh merendahkan diri kita ya. Sebagai seorang muslim, kita tunjukkan diri kita yaitu orang yang kuat. Bisa dipahami anak-anak ya. Namun tidak sombong, harus tawadu. Hati kita harus rendah. Kalau diri kita, tunjukkan ya, tunjukkan diri kita sebagai orang yang kuat ya, kuat melaksanakan ibadah ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi tawadu berarti rendah hati, tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Itu arti tawadu ya anak-anak ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Jadi rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut ya. Itu diantara contoh kita rendah hati ya. Nah selanjutnya anak-anak, orang tawadu selalu bersikap tenang. Jadi kita tunjukkan ya, kalau kita mengaku sebagai orang yang tawadu, hati kita rendahkan. Kita harus selalu bersikap tenang, sederhana, tidak sombong maksudnya, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Ingat, tawadu lawan katanya yaitu sombong. Tawadu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Bisa dipahami? Gak boleh merendahkan diri kita, tapi kita tidak boleh ya membanggakan diri kita atau tidak boleh sombong ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, kita tidak boleh merendahkan kita. Kita harus tunjukkan bahwa seorang muslim itu kuat, bahwa orang muslim itu kuat ya, kuat melaksanakan ibadah dan lain sebagainya ya, tapi tidak boleh sombong. Alhamdulillah. Bisa dipahami anak-anak? Nah, apa sih perbuatan tawadu itu? Nah, perbuatan itu adalah salah satu perbuatan baik. Jadi, orang tawadu tidak ingin diketahui orang lain. Ya, orang tawadu itu tidak ingin diketahui orang lain. Ibadahnya hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Jadi, jika kita ingin melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, khusus kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang tua, bukan karena ingin dilihat orang. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, jadi kita harus ya tawadu kepada diri kita ya. Tidak boleh ingin dilihat orang. Nah selanjutnya, orang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Nah jika anak-anak punya kelebihan, jika kita punya kelebihan, kita tidak boleh sombong ya. Karena semua kelebihan itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Jika Allah Subhanahu wa taala cabut ya kemampuan diri kita atau kelebihan diri kita, tidak bisa apa-apa lagi kita anak-anak ya. Apa yang mau dibanggakan? Contohnya ya anak-anak ya, kita memiliki kelebihan ya dengan bisa menulis sangat indah. Contohnya ya, kita punya kelebihan, tulisan kita sangat indah ya. Kita harus syukuri, tidak boleh sombong, kita harus tawadu ya. Jangan ingin dilihat orang ya. Tidak boleh harap, tidak boleh punya harap supaya mendapatkan tepuk tangan dari orang lain. Kita harus selalu syukuri ya. Kita tidak boleh mengharap hal-hal seperti itu ya anak-anak ya. Tidak boleh mengharap hal-hal seperti itu. Yang harus kita laksanakan yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita diberikan kelebihan. Contohnya tadi kita diberikan kelebihan dengan tulisan kita sangat indah misalnya ya anak-anak ya. Kita harus syukuri karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan tersebut, contohnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, naudzubillahi min dzalik ya anak-anak ya. Misalnya ya, pikun ya, kita tidak tahu cara lagi, kita tidak tahu lagi cara menulis
dengan indah. Kita lupa bagaimana nih cara menulis dengan tulisan yang indah. Ya anak-anak ya, apa yang bisa kita banggakan lagi anak-anak ya? Tidak ada. Maka supaya Allah Subhanahu wa taala tetap langgengkan ya kelebihan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga harus tawadu, yaitu rendah hati anak-anak. Tidak boleh sombong, tidak boleh mengharap ya tepuk tangan dari orang lain. Bisa dipahami anak-anak ya? Yang harus kita laksanakan yaitu hanya bersyukur jika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sombong. Alhamdulillah. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang tanggung jawab dan juga tawadu. Yang terakhir kita akan bahas tentang sikap peduli anak-anak ya. Selalu diingat anak-anak. Mari kita baca ya anak-anak ya. Dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. C. Peduli. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Jadi anak-anak, kita harus selalu pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi jika kita ingin ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu menolong sesama. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Jadi jika ada kawan kita, ada teman kita, ada guru kita, ada orang tua kita dan lain sebagainya, ya. Jika mereka dalam kesulitan, maka kita harus cepat menolong mereka. Bisa dipahami anak-anak ya? Alhamdulillah. Nah, hal ini karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain, ya. Nah, selalu diingat, jadi peduli berarti memperhatikan. Peduli artinya memperhatikan. Itu selalu diingat ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Ya, sudah jelas ya. Jika kita ingin menjadi orang yang peduli dan jika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu bersikap peduli, ya. Kita itu ada dua anak-anak ya. Ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Ada hubungan kita terhadap manusia, ya. Kita harus berhubungan bersosial kepada manusia lain, ya. Kita harus selalu menyapa, kita harus selalu peduli, kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain, ya. Terlebih kita harus selalu peduli kepada orang lain, ya. Itulah hablum minan nas, hubungan kita terhadap manusia, ya. Imbalannya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita jika kita berada dalam kesulitan. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita juga harus hablum minallah anak-anak. Kita harus mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya yaitu kita beribadah, ya, peduli terhadap ibadah kita. Peduli kepada ya puasa kita, sholat kita. Kita harus peduli terhadap diri kita sendiri anak-anak ya. Peduli kepada ibadah kita, sholat kita. Apakah sholat kita bolong-bolong? Wah, kalau iya,
Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, Allah akan murka anak-anak ya. Bisa dipahami? Jika Allah murka, kita akan mendapatkan dosa. Jika kita mendapatkan dosa, naudzubillahi min dzalik, kita akan dijebloskan ke nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu anak-anak ya, kita harus peduli terhadap diri kita. Sudah sampai mana ibadah kita? Apakah masih bolong-bolong sholat kita? Apakah masih bolong-bolong puasa kita? Maka dari itu, sejak dini kita harus selalu peduli terhadap diri kita, terutama ibadah kita ya anak-anak ya. Supaya insya Allah mudah-mudahan ya, sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, sebab ibadah yang kita laksanakan nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala kepada kita ya, sebab rahmatnya ya, sebab kasih sayangnya, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Bisa dipahami anak-anak? Itulah ya pelajaran kita hari ini tentang ya berperilaku terpuji ya, diantara lain tentang tanggung jawab ya, selanjutnya tentang tawadu, yang terakhir tentang peduli. Alhamdulillah. Nah baik anak-anak, sebagai penutup mari kita bernyanyi bersama ya anak-anak ya, tentang perilaku terpuji dengan nada lagu Balonku ya. Anak-anak sudah pasti tahu ya nada lagu Balonku. Alhamdulillah. Kalau begitu mari kita nyanyi bersama, dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertobat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah. Nah baik anak-anak, setelah kita belajar tentang sikap tanggung jawab, selanjutnya kita belajar tentang sikap tawadu, yang terakhir kita belajar tentang sikap peduli. Nah anak-anak, hari ini ada penugasan ya anak-anak ya. Alhamdulillah, hari ini anak-anak bisa kerjakan bukunya halaman 44 pada kegiatan insyaallah aku bisa, dan juga halaman 45 pada kegiatan ayo berlatih 1. Nah selanjutnya anak-anak bisa buka kembali bukunya dan juga anak-anak bisa kerjakan halaman 49 pada kegiatan insyaallah aku bisa. Dilanjutkan anak-anak bisa langsung buka bukunya halaman 50 pada kegiatan ayo berlatih 1 ya. Nah anak-anak, yang terakhir, tugas yang terakhir, anak-anak bisa buka bukunya halaman 53 pada kegiatan insyaallah aku bisa, dan juga anak-anak bisa buka bukunya halaman 54 pada kegiatan ayo berlatih 1 ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jika sudah, seperti biasa Bunda mohon fotokan tugas siswa dan juga dikirim melalui Google Form ya Bun ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak selalu diingat pelajaran hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan, insyaallah kita tatap muka. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.